Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia yang hebat? Jumpa kembali dengan Pak Guru, dan pada pertemuan kali ini, kita masih membahas tentang jenis-jenis dam dalam ibadah haji dan umroh. Apakah yang dimaksud dengan dam? Apa sajakah jenis-jenis dam tersebut, dan pelanggaran apa yang dapat dikenakan dam saat melaksanakan ibadah haji? Nah, untuk lebih jelasnya, ayo simak video ini sampai selesai. Anak-anakku sekalian yang Pak Guru banggakan. Sebagaimana yang sudah Pak Guru jelaskan sebelumnya bahwa ada beberapa perbuatan yang dilarang dalam ibadah haji atau umroh, yang jika hal tersebut dilakukan maka jamaah haji atau umroh tersebut dapat terkena dam atau denda. Sebenarnya, dam secara bahasa bermakna darah. Sedangkan dalam istilah fikih, maka kata dam dapat digunakan untuk menunjukkan banyak makna. Di antaranya untuk menunjukkan makna darah, termasuk pula darah haid, nifas, istihadoh, hukuman kisyash, dan hadyu. Dam haji adalah sanksi atau denda yang harus dibayar saat seseorang menunaikan ibadah haji maupun umroh karena beberapa sebab. Menurut buku tuntunan super lengkap haji dan umroh karya Ustadz Ar-Solihin As-Suhaili, sebab-sebab yang dimaksud yaitu 1. Meninggalkan sesuatu yang diperintahkan. 2. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam ihram. 3. Terhalang dalam perjalanan menuju Makkah karena sakit keras, atau adanya peperangan, sehingga tidak bisa melanjutkan ritual haji maupun umroh. Meskipun demikian, dam tidak harus dengan cara menyembelih hewan. Dam bisa juga berupa fidyah dalam bentuk memberi makan fakir miskin, berpuasa, hingga bersedekah. Menurut Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya berjudul Fikih Islam wa Adilatuhu Jilid 3, memaparkan bahwa dam dibagi menjadi 3 macam, yaitu dam nusuk, dam isaah, dan dam kafarat. Berikut ini penjelasannya. Dam nusuk adalah dam yang diwajibkan bagi jamaah haji yang menjalankan manasik dengan cara tamatu atau qiran. Jadi, dam ini hanya untuk memenuhi ketentuan ibadah haji tamatu atau qiran, bukan karena melakukan pelanggaran. Penjelasan tentang haji secara tamatu dan qiran, sudah Pak Guru jelaskan pada video sebelumnya. Yang kedua adalah dam isaah, yaitu denda yang diwajibkan untuk jamaah yang tidak mengerjakan atau meninggalkan perkara-perkara wajib haji seperti tidak berihram atau tidak berniat haji atau tidak berniat umroh dari mikot, tidak melakukan mabit di Musdalifah, tidak melakukan mabit di Mina, tidak melontar jumroh, tidak melakukan tawaf wada. Yang ketiga adalah dam kafarat, yaitu denda bagi jamaah haji atau umroh, yang apabila ia mengerjakan sesuatu yang diharamkan selama masa ihram. Adapun jenis pelanggaran beserta denda yang harus dibayarkan antara lain: melanggar larangan ihram, seperti memakai pakaian yang dijahit, bagi laki-laki. Memakai penutup kepala, bagi laki-laki. Menutup wajah, bagi perempuan. Memakai kaos tangan, bagi perempuan. Memakai wangian pada badan dan pakaian. Memakai minyak rambut baik yang harum atau tidak. Mencukur rambut dan bulu pada badan. Memotong kuku atau mencabutnya. Sebagai tembusan dari jenis pelanggaran tersebut di atas, jamaah boleh memilih dam yang harus dibayarkan yaitu antara lain: membayar dam dengan menyembelih seekor kambing, atau membayar fidyah dengan bersedekah kepada 6 fakir miskin, masing-masing setengah sa, yaitu 1,5 kilogram makanan pokok, atau dengan menjalankan puasa 3 hari. Sedangkan jika jamaah melakukan membunuh binatang buruan darat, maka sebagai tebusan atas pelanggaran ini dijelaskan dalam firman Allah Ta'ala berikut ini: hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membunuh binatang buruan ketika kamu sedang ihram. Barang siapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya ialah mengganti dengan binatang ternak seimbang dengan buruan yang dibunuh. Al-Maidah ayat 95. Selain itu, dam ini juga diwajibkan bagi jamaah haji atau umroh yang tidak bisa melanjutkan perjalanan ke Mekah karena sebab tertentu seperti sakit atau terhalang peperangan. Dam isaah yang harus dipenuhi seseorang yaitu dengan cara menyembelih seekor kambing. Bila jamaah haji atau umrah melakukan pelanggaran ini tetapi benar-benar tidak mampu membayar sesuai penjelasan ayat di atas, maka bisa diganti dengan puasa, dengan perbandingan setiap hari sama dengan 1 mud makanan atau setara dengan 3/4 kilogram beras. Melakukan jima yaitu berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri masuk dalam kategori pelanggaran berat, bahkan dapat membatalkan ibadah haji seseorang. Apabila pelanggaran ini dilakukan sebelum tahalul awal, bisa membatalkan haji seseorang, dan diwajibkan baginya untuk membayar dam. Selain itu,
ia juga wajib mengqadha hajinya di tahun berikutnya. Sedangkan apabila pelanggaran ini dilakukan setelah tahallul awal, ibadah hajinya tidak batal, namun tetap harus membayar dam. Adapun dam yang harus dibayar untuk pelanggaran ini yaitu menyembelih 1 ekor unta. Jika tidak mampu, bisa diganti dengan seekor sapi. Jika masih belum mampu juga, bisa diganti dengan 7 ekor kambing. Jika masih tidak mampu menyembelih hewan, bisa diganti dengan memberi makan fakir miskin di Mekah senilai seekor unta. Jika masih belum mampu juga, sebagai alternatif terakhir bisa diganti dengan berpuasa yang sepadan, dengan ketentuan 1 hari sama dengan 1 mud. Sedangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, menerangkan bahwa perbuatan yang dapat dikenakan dam, diantaranya adalah jika jamaah haji atau umroh, mengenakan pakaian berjahit, bagi laki-laki, sepatu atau sorban. Wanita tidak diperbolehkan menutupi wajahnya dengan sesuatu pun. Kedua, tidak boleh juga memakai wangian. Ketiga yang tidak boleh dilakukan oleh jamaah haji atau umroh adalah mencukur rambut dan menggunting kuku. Kemudian yang keempat, seorang jamaah haji atau umroh tidak boleh bersenggama. Karena perbuatan ini merusak atau membatalkan hajinya jika dilakukan sebelum tahallul pertama. Jika dilakukan setelah tahallul pertama, ia harus menyembelih seekor unta, namun hajinya tidak rusak. Hal kelima yang tidak boleh dilakukan adalah perbuatan yang tergolong pendahuluan senggama, seperti mencium dan bersentuhan dengan lawan jenis yang dapat membatalkan wudhu. Perbuatan seperti ini dikenakan dam dengan menyembelih seekor kambing. Demikian pula bagi orang yang melakukan masturbasi. Diharamkan pula melakukan akad nikah atau menikahkan. Kemudian yang keenam, tidak boleh membunuh binatang buruan darat, atau binatang yang lahir dari jenis yang halal maupun yang haram. Jika ia membunuh binatang buruan, maka dikenakan denda yang nilainya sama dengan hewan kurban. Semuanya ini dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah anak-anak pembahasan kita kali ini tentang jenis-jenis dam, dan perbuatan yang dapat dikenakan dam. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan kita serta dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Serta juga dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk menyimak video-video lainnya dari Bang Nurdin di channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.